Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dayu Irmawan dari Universitas Islam Malang. Di sini saya membuat video tentang akidah akhlak mata kuliah media pembelajaran. Demikian penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video yang kedua ini saya akan menjelaskan tentang buku Akidah Akhlak bab ketiga semester genap yang berjudul Akhlak Tercela kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, apa itu akhlak tercela? Pengertian akhlak tercela atau akhlakul mazmumah yaitu akhlak yang tidak terpuji ataupun akhlak yang buruk. Akhlak ini mempunyai sifat ataupun sikap yang tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, akhlak tercela adalah semua sikap dan perbuatan yang dilarang oleh Allah karena akan mendatangkan kerugian bagi pelakunya ataupun orang lain. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang akhlak tercela, di antaranya riya dan nifak. Yang pertama, riya. Riya yaitu memperlihatkan sesuatu kepada orang lain, bisa berupa barang maupun perbuatan baik yang dilakukannya, dengan maksud agar orang lain dapat melihatnya dan akhirnya memujinya. Jadi, riya ini perilaku yang memperlihatkan suatu amal kebaikan kepada sesama manusia. Karena secara bahasa, riya berasal dari kata ru'yah yang artinya menampakkan. Hal yang sepadan dengan riya adalah sum'ah, yaitu berbuat kebaikan agar kebaikan itu didengar orang lain dan dipujinya, walaupun kebaikan itu berupa amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, pada kesimpulannya, riya dan sum'ah itu sama-sama akhlak tercela. Apabila riya itu pengertiannya melakukan amal kebaikan bukan karena niat ibadah kepada Allah, melainkan demi manusia dengan cara memperlihatkan amal kebaikannya kepada orang lain supaya mendapat pujian atau penghargaan, dengan harapan agar orang lain memberikan penghormatan kepadanya. Sedangkan sum'ah yaitu sikap seseorang yang membicarakan atau memberitahukan amal solehnya yang sebelumnya tidak diketahui dan tersembunyi kepada manusia lain, agar dirinya mendapat kedudukan atau penghargaan dari mereka, atau juga mengharapkan keuntungan materi dari yang lain. Dengan demikian, orang yang riya berarti juga sum'ah, yakni ingin memperoleh pujian dari orang lain atas kebaikan yang dia lakukan. Rasulullah SAW pun bersabda yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Man sama'a sama'allahu bih, wa may yura'i wabi, yang artinya, barang siapa berbuat baik karena ingin didengar oleh orang lain atau yang disebut sum'ah, maka Allah akan memperdengarkan kejelekannya kepada yang lain. Dan barang siapa berbuat baik karena ingin dilihat oleh orang lain atau dinamakan riya, maka Allah akan memperlihatkan kejelekannya kepada yang lain. Hadis riwayat Bukhari. Allah pun juga berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 142 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Innal munafiqina yukhadi'una wa huwa khadi'uhum
Wa iza qamu ilas sholati qamu kusala yura'u annasa wala yadhkuruna waha ila qalil. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut nama Allah kecuali sedikit sekali. Jadi, alangkah meruginya orang-orang yang bersifat riya dan sum'ah, karena mereka bersusah payah mengeluarkan tenaga, harta, dan meluangkan waktu, tetapi Allah tidak menerima sedikit pun amal ibadah mereka. Bahkan azab yang mereka terima sebagai balasannya. Allah memberikan ancaman bagi pelaku riya, termasuk ketika melaksanakan ibadah. Orang yang melakukan perbuatan riya diancam sebagai pendusta agama Islam, bahkan diancam dengan satu sanksi, yaitu neraka wa'il. Nauzubillah. Baik, yang selanjutnya, contoh perbuatan riya. Yang pertama, seseorang yang telah bersedekah kepada yayasan dan meminta ketua yayasan supaya orang yang bersedekah tadi disebutkan atau diumumkan kepada orang lain bahwa dirinya telah bersedekah. Yang kedua, seseorang yang memiliki kecerdasan yang luar biasa dan memamerkannya kepada semua orang. Yang ketiga, orang yang telah menunaikan ibadah haji di tahun kemarin dan akan menunaikan ibadah haji lagi di tahun ini dengan maksud agar mendapat gelar haji dan dipuji oleh orang lain. Yang keempat, menampak-nampakkan perbuatan kebaikannya agar orang lain mau menghormati, menyanjung, mensegani, ataupun membantunya. Akibat buruk perbuatan riya. Yang pertama, menghapus amal baik, mendapat dosa besar karena riya termasuk perbuatan syirik kecil. Yang ketiga, tidak selamat dari bahaya kekafiran, karena riya sangat erat hubungannya dengan sikap kafir. Yang keempat, hatinya menjadi sempit. Dan yang terakhir, menjadikan pribadi yang sombong. Materi yang selanjutnya, yaitu membahas tentang nifak. Pengertian nifak secara bahasa. Kata nifak berasal dari kata nafiko al-yarbu, artinya lubang hewan sejenis tikus. Lubang ini ada dua. Ia bisa masuk ke lubang satu, kemudian keluar lewat lubang yang lain. Demikianlah gambaran keadaan orang-orang munafik. Satu sisi menampakkan Islamnya, tetapi di sisi lain ia amat kafir dan menentang kepentingan agama Islam. Sedangkan pengertian nifak secara istilah adalah perbuatan menyembunyikan kekafiran dalam hatinya dan menampakkan keimanannya dengan ucapan dan tindakan. Perilaku seperti ini pada hakikatnya adalah ketidaksesuaian antara keyakinan, perkataan, dan perbuatannya. Atau dengan kata lain, tindakan yang selalu dilakukan oleh kebohongan, baik terhadap hati nuraninya, terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maupun sesama manusia. Pelaku perbuatan nifak disebut munafik. Allah pun berfirman, wa iza laqul lazi amanu qalu amanna wa iza khallau ila sayatinhim qalu innama ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Yang artinya,
Dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan, "Kami telah beriman." Dan bila mereka kembali kepada pemimpin-pemimpin mereka, mereka mengatakan, "Sesungguhnya kami bersependirian dengan kamu. Kami hanyalah berolok-olok." Quran Surat Al-Baqarah ayat 14. Jadi ayat ini menjelaskan orang-orang yang munafik. Apabila mereka berjumpa dengan orang-orang mukmin, mereka berkata, "Kami percaya dengan apa yang kalian imani." Mereka mengatakan hal itu karena takut kepada orang mukmin. Dan apabila mereka berpisah dengan orang-orang mukmin dan berjumpa dengan para pemimpin mereka secara tertutup, mereka menegaskan akan tetap patuh kepada pemimpin mereka dan berkata, "Sesungguhnya kami tetap bersama kalian dan sejalan dengan kalian." Tetapi kami sengaja menunjukkan sikap setuju dengan orang-orang yang mukmin semata-mata untuk mengejek dan mengolok-olok mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Perilaku nifak diancam Allah dengan disamakan dengan orang-orang fasik, dengan ancaman neraka jahanam dan kekal di dalamnya. Yang selanjutnya, perbuatan nifak ini dikategorikan menjadi dua. Yang pertama dinamakan nifak i'tiqadi, yaitu suatu bentuk perbuatan yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan dalam hatinya tidak ada keimanan sama sekali. Dan yang kedua dinamakan nifak amali, adalah kemunafikan berupa pengingkaran atas kebenaran-kebenaran dalam perbuatan. Ciri-ciri perbuatan nifak: tidak mampu menegakkan sholat kecuali dengan malas-malasan. Ia merasa ragu terhadap balasan Allah di akhirat. Yang kedua, hanya berzikir jangka pendek, yaitu kekayaan duniawi semata. Yang ketiga, terbiasa dengan kebohongan, ingkar janji, dan khianat. Yang keempat, tidak mampu beramar ma'ruf nahi munkar. Yang kelima, seringkali dalam pembicaraannya menyindir dan menyakiti Nabi atau Islam. Demikian video yang saya buat. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.